Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudaraku, ikhwani rahimakumullah. Sekarang marilah kita lihat kelakuan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, terutama mendustakan akan adanya hari berbangkit, hari yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di dalam surah Al-Waqiah. Kemungkinan di antara mereka ada yang bertanya. Dalam Al-Waqiah ayat 47 Allah berfirman, "A'idza mitna wa kunna turaba wa izama a'inna lamab'utsun." Apakah apabila kami sudah mati, kata mereka, dan kami sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Makanya kata Ibnu Katsir, pertanyaan ini adalah ala wajib takzib wal ibti'ad. Jadi ditinjau dari segi kedustaan sebetulnya. Orang ini mendustakan akan adanya hari berbangkit, bahkan ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan hari berbangkit atau hari kehidupan setelah manusia meninggal dunia, setelah manusia mati. Saudaraku, ikhwani rahimakumullah, ini sebenarnya pertanyaan bukan dari orang-orang bodoh. Barangkali dalam konteks kekinian kita bisa membayangkan bahwa hal ini juga ditanyakan oleh para ilmuwan barangkali yang mempelajari ilmu alam khususnya. Karena kan coba kita lihat, seandainya ada di sana, ya katakanlah pohon jambu lah misalnya. Di bawah pohon jambu itu barangkali ratusan tahun yang lalu ada dikubur jasad manusia, katakanlah A manusianya, dan sudah hancur tulang belulang menjadi tanah, menjadi unsur-unsur kembali. Barangkali ada yang menjadi kalsium, menjadi natrium, dan lain-lainnya. Lalu pohon jambu ini kemudian dimakan oleh si B. Nah, barangkali B ini di dalam tubuhnya juga mengandung unsur kalsium ataupun natrium yang dimiliki oleh si A yang ratusan tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Ini sekedar ilustrasi. Lalu kemudian si B juga meninggal dunia. Terjadilah hari berbangkit. Lalu apakah akan terjadi perebutan kalsium di sini? A ketika akan dibangkitkan, dia bertanya, kemana unsur-unsur saya? Ternyata sebagian ada di B. B pun merasa itu unsur dia. Mungkin sebagian sudah ada di C. Tidak begitu, saudara. Ikhwani rahimakumullah cara berpikirnya. Lalu Allah lanjutkan, terutama dalam surah Al-Waqiah tersebut, ayat 57. Apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nahnu khalaqnakum. Kami yang menciptakan kalian. Ini ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ciptaan dari manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Khaliq, itu bisa yang namanya Al-Ibraj, minal adam ilal wujud. Tadinya tidak ada,
kemudian menjadi ada. Bisa saja. Karena apa? Yang diketahui manusia kan hanya yang berbentuk wujud, yang ada, yang kelihatan. Nah, ini diketahui manusia. Sedangkan yang Adam, yang tidak ada, itu tidak diketahui manusia. Padahal Allah mampu saja. Contoh, barangkali waktu itu dalam bentuk energi. Energi yang dirubah jadi materi, kan bisa saja. Ya. Semuanya masih dalam bentuk energi. Lalu diadakan Allah Subhanahu wa taala menjadi materi. Inilah yang dikatakan minal adami ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Inilah yang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-ibroz. Al-ibroz. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu menciptakannya as-sani'. Manusia itu as-sani'. Dia hanya menciptakan dari yang sudah ada. Seperti orang membuat kue. Orang bisa membuat kue karena ada tepung. Orang bisa menghasilkan tepung karena ada gandum, dan seterusnya. Nah, itu karena dari yang sudah ada, diolah, dan seterusnya. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, lam takunu syai'an mazkura. Dari tidak ada tersebut apa-apa. Lam takunu, dulu kalian itu syai'an mazkura. Tidak tersebut sama sekali, tidak ada sama sekali. Minal adam, dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini harus kita yakini bahwa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa bagi. Oleh karena itu, hendaklah para pencari ilmu senantiasa meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar dia terbimbing, ilmunya menjadi terbimbing, dan bukan malah tambah jauh kepada Allah setelah dia tambah ilmunya, tapi makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.